Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Transformasi Plus di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nawar, guru mata pelajaran fikih di MTS SA Wiringin, Desa Ambulu, Kecamatan Wiringin, Kabupaten Bondowoso. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Transformasi Plus batch 4 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan nomor induk mahasiswa 25742500665. Pada hari ini, Senin 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja UKM PPG batch 4 tahun 2025 pada materi Sholat Jamaah dan Qashar kelas 7 mata pelajaran fikih. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat sentosa. Allahu Akbar. Sudah siapkah untuk pelajaran hari ini? Siap. Siapkah? Siap. Siap. Untuk mengawali pelajaran kita kali ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa kepada ketua kelas untuk maju depan untuk memimpin doa. Doa selesai. Alhamdulillah, kita sudah selesai berdoa dan juga ingin mengecek penampilannya. Apakah ada yang tidak masuk? Siapa? Kenapa Kamila? Kita doakan ya, semoga Kamila cepat sembuh. Kasih absen. Ahmad Ali Dafillah. Sambil berdiri biar Pak Guru tahu nanti ada yang rapi dan tidaknya. Ya. Selanjutnya Muhammad Erhan Ardiansyah. Ayo saya dulu. Muhammad Busron Nur Arifin. Dina Dwi Aryanti. Hadir Pak. Dini Dwi Aryanti. Hadir Pak. Alhamdulillah, cuma Nur Kamila ya yang sudah bisa hadir. Selanjutnya kita hidup di Indonesia ini apa? Karena jasa-jasa pahlawan. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mengenang jasa-jasa pahlawan. Harus memiliki jiwa patriot, yaitu dengan kita ketika memulai pelajaran menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri untuk menyanyikan lagu.
membeda-bedakan antara pelajaran A, pelajaran B, pelajaran C. Kenapa? Karena setiap pelajaran itu merupakan penting banget untuk masa depan kita itu semuanya penting. Jadi ingat, jangan pernah memperbeda-bedakan pelajaran. Semua pelajaran itu penting. Karena dengan kita belajar, kita bisa mungkin masa depan. Ya, kita sudah mempelajari kemarin, kita sudah mempelajari tentang sholat. Jadi tugas-tugas yang ada ini kemarin sudah selesai semua? Sudah. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang sholat jamak dan qasar. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kalian itu pernah bepergian jauh? Sulitkah kalian ketika ingin mengerjakan sholat? Sulit. Bagaimana caranya? Di jamaknya, betul, di jamak. Mengumpul. Yang pertanyaan yang kedua, apakah boleh kita menggabungkan dua sholat fardu dan dikerjakan dalam satu waktu? Boleh. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian hukum dan syarat sholat jamak dan qasar berdasarkan ajaran Islam. Yang kedua adalah mengidentifikasi situasi di mana sholat jamak dan qasar diperbolehkan. Yang ketiga adalah melakukan praktek sederhana atau simulasi sholat jamak dan qasar dengan benar. Adapun sholat jamak dan qasar, yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu tentang pengertian sholat jamak dan qasar. Sholat jamak artinya sholat menggabungkan dua sholat fardu dilaksanakan dalam satu waktu. Adapun sholat yang bisa dijamak yaitu sholat duhur dengan sholat asar, sholat maghrib dengan sholat isya. Sholat jamak ini dibagi menjadi dua, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Sholat jamak takdim ini adalah sholat jamak yang dikumpulkan pada suatu sholat yang dahulu atau yang pertama. Contohnya seperti sholat zuhur dan asar dilakukan di sholat zuhur. Sholat maghrib dan isya dilakukan di sholat maghrib. Ini yang disebut dengan jamak takhir. Sholat jamak takhir adalah sholat yang dikumpulkan pada waktu sholat yang terakhir atau sholat yang kedua. Itu sebaliknya, kalau antara sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan di sholat asar. Sholat maghrib dan isya dikerjakan di sholat isya. Dengan syaratnya itu harus ada niat terlebih dahulu. Kalau tidak ada niat, itu nanti jadinya qadha, bukan qasar lagi. Kenapa? Harus ada niat di awal waktu, bukan yang di terakhir. Tidak, sebelum semuanya ya, zuhur dengan asar. Jadi niatnya untuk mengqasar ataupun menjamak itu harus diniatkan pada waktu zuhur. Kalau semuanya niatnya di waktu asar, itu namanya qadha, bukan jamak. Adapun sholat yang bisa dijamak yaitu sholat zuhur dengan sholat asar, sholat maghrib dengan sholat isya. Tidak bisa kalau seumpama
bisa dijamak dengan sholat zuhur. Begitu juga dengan sholat subuh, yang mana sholat subuh itu tidak dapat dijamak dengan sholat apa? Zuhur. Yang kedua adalah di qashar ada 3 sholat, yaitu sholat zuhur, yang kedua asar, yang ketiga apa? Isya. Dan mengapa sholat maghrib itu tidak bisa di qashar? Karena 3 rakaat. Ini adapun dalil tentang sholat jamak dan qashar. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila Nabi Muhammad SAW hendak menjamak antara 2 sholat ketika dalam perjalanan, beliau mengakhiri sholat zuhur hingga awal sholat asar. Kemudian beliau menjamak antara keduanya. Hadis ini menjelaskan bahwa hukum sholat jamak itu boleh. Menggabungkan 2 sholat itu boleh. Tapi ada syaratnya, bagi orang yang sedang darurat, baik itu sakit ataupun dalam perjalanan. Dalilnya selanjutnya yaitu di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 101, yang artinya itu apabila kamu bepergian di muka bumi. Jadi kamu itu bepergian di atas muka bumi. Adakah yang ke angkasa? Tidak ada. Maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata. Ayat ini menjelaskan bahwa hukum sholat qashar adalah sunnah bagi orang yang berada pada kondisi darurat dan juga melakukan safar. Apa itu safar? Bepergi dan memenuhi syarat fadhailul qashri. Pertanyaan dari materi yang sudah saya lombakan. Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya akan melanjutkan ya. Mungkin kalau dari pertama mungkin bisa enggak ya, jarang ya. Yang kedua, syarat yang kedua adalah perjalanan dilakukan harus untuk yang baik, bukan untuk mencuri, bukan untuk kejahatan ataupun untuk melakukan sesuatu yang di luar syariat. Itu tidak boleh dijaga. Sholat adaan tunai, bukan qadaan atau mengganti. Kalau qadaan itu tidak boleh dijamak. Makanya niat menjamak sholat itu harus di awal waktu. Harus di awal waktu. Kenapa? Kalau semuanya kita itu mau sholat itu 80,640 km itu yang bisa qashar. Ada pertanyaan dari materi ini? Tidak ada? Kalau tidak ada berarti kalian itu sudah bisa. Ini kayaknya konsep. Kita freshkan dulu otak kita. Ngantuk enggak? Ngantuk. Biar kita tidak ngantuk, kita freshkan lagi, yaitu dengan ice breaking. Ya, ice breakingnya kita tepuk semangat. Ayo, biar kita semangat. Ayo, tepuk semangat. Lagi, tepuk semangat.
tajmu'an ilaihi isya'i lillahi ta'ala. Coba yang isya. Oh segitu. Tajmu'an ilal mau'id lillahi ta'ala. Wes. Suaranya lantang dan cara bacanya itu juga bagus. Adakah pertanyaan untuk pelajaran ini? Kita akan dijawab. Masih semangat untuk belajar? Masih semangat untuk belajar? Semangat. Kalau kalian itu semangat, Pak Guru lebih semangat dari kalian. Video tentang sholat jamak dan kosong. Ayo, siapkan diri, mata fokus. Masih fokus? Fokus. Cara sholat jamaah dalam bepergian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizahullah, seseorang yang melakukan bepergian jauh diperbolehkan menggabungkan kedua waktu sholat ke dalam satu waktu. Menggabungkan ini dinamakan dengan istilah sholat jamaah. Perbedaan antara jamaah dengan qashar adalah jika jamaah berarti menghimpun dua sholat menjadi satu, sedangkan qashar adalah mengurangi jumlah rakaat sholat. Keduanya merupakan rukhsah atau keringanan dari Allah untuk orang yang melakukan perjalanan jauh berdasarkan sejumlah riwayat hadis. Sebagian ulama fikih menetapkan kebolehan jamaah dan qashar sholat untuk perjalanan minimal 2 marhalah atau 16 farsah atau 48 mil atau 4 barir atau perjalanan 2 hari. Apabila dikonversi ke dalam 1 km, menurut mayoritas ulama mengatakan 2 marhalah berjarak 119,9 km. Sebagian ulama berpendapat 2 marhalah berjarak 80,64 km. Ada juga yang mengatakan berjarak 88,704 km. Sedangkan ulama Hanafiyah menyebut 2 marhalah adalah jarak tempuh 96 km. Bagi musafir yang mempunyai tujuan jauh dengan memenuhi batas minimal jarak yang telah ditentukan, boleh menjamak sholat dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Ketentuan menggabung sholat jamak berlaku 2 paket, yaitu paket duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Apabila ingin melakukan paket duhur asar, Kalian bentuk kelompok ya. Jadi dijadikan 4 kelompok. Nanti satu kelompok menjawab satu pertanyaan. Nanti dipresentasikan di depan. Ya, dipresentasikan. Ayo kita bentuk kelompok sudah. Ya, kalian terserah. Yang mana temannya itu juga. Ini. Anak-anak kurang.
kerja kelompoknya sudah selesai, maka Pak Guru ingin mengetahui hasil dari belajarnya kalian, yaitu dengan asesmen formatif atau secara individu. Jadi dikembalikan lagi ya gurunya, jangan dikelompokkan lagi karena ini akan saya bagikan soal asesmennya ya, dikerjakan secara individu ya. Apa sudah selesai? Kalau sudah selesai, silahkan bukan. Ada perwakilan saja, ada perwakilan dikasihkan. Kesimpulannya, ketika kita dalam keadaan kita itu bisa melakukan yang namanya workshop. Apa itu workshop? Keringat dari pelajaran yang telah kita pelajari. Apa nilai kebaikan yang dapat kita petik dari pelajaran ini? Ya. Menurut kalian itu apa? Nilai kebaikan? Ayo, nilai kebaikannya apa? Bahwasanya kalau memang ada yang ringan, kita harus mengambil. Allah itu senang terhadap orang yang melakukan urusannya, sama halnya dengan Allah itu benci terhadap orang yang melanggar perintahnya. Jadi senangnya Allah itu sama. Kalau senang itu kebalikannya, kalau orang yang melanggar, Allah itu sangat benci. Kalau orang yang mengambil keringanan, Allah itu sangat senang. Jadi seperti itu. Kelompok satu, ayo. Kelompok satu. Ini dari kelompok Sri di ringnya ini. Ayo. Dijawab. Dengan pertanyaannya, kelompok satu, jenis sholat apa yang paling tepat ya diambil oleh para siswa? Jamak takdim. Kamu pilih jamak apa? Oh, di jamak takhir. Ayo jelaskan tentang penjelasannya, rasanya kamu pilih jamak takhir itu. Jadi sholat yang paling tepat diambil adalah jamak takhir. Alasannya karena pada Yang lain diperhatikan ya. Inovasi pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, waktu maghrib. Sementara mereka belum melaksanakan zuhur dan asar. Jamak takhir memungkinkan penggabungan dua sholat yang terlewat, zuhur ke asar, untuk dikerjakan waktu sholat yang kedua, asyar. Namun karena waktu asar pun sudah habis saat sampai
tunjukkan kamu itu bahwa Ihsan ini bisa. Ayo Ihsan, baca Ihsan. Yusalli fardal asri raka'ataini qasran majmu'an illa dhuhri lillahi ta'ala. Nah, sekali lagi tepuk tangan. Bisa semua. Coba saya cek lagi ya. Coba siapa ini? Ya, coba ini coba ingatnya sholat qasar yang takhir. Coba usalli yang di bawah tuh usalli fardhu. Usalli fardal asri. Mau yang maghribi. Ya, usalli fardhu. Maghribi. Salas raka'atin tajmu'an ilaihi isya'i lillahi ta'ala. Coba yang isya siapa ya? Coba Ril, kamu Ril. Ayo Arif masih bisa. Tepuk tangan dulu untuk ini. Oh sedikit ada kendala. Mungkin yang lain ya. Coba Arif. Yusalli fardal isya'i raka'ataini qasran majmu'an illa al-maghribi lillahi ta'ala. Wes. Bagus. Suaranya lantang dan cara bacanya itu juga bagus. Adakah pertanyaan untuk pelajaran ini? Untuk selanjutnya kalian pelajari, kalau ini tentang pelajaran perjalanan ya. Untuk selanjutnya kalian pelajari yang lainnya. Contohnya ketika orang sakit, misalnya seperti itu. Atau ada hajatan atau yang lain. Apa boleh dan tidak. Itu kalian pelajari ya. Nah, yang kita kupas kali ini adalah mengenai tentang perjalanan. Saya mengakhiri, kita bergerak terlebih dahulu ya. Apa yang kita pelajari semoga menjadi ilmu yang barokah, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi cikal bakal kita untuk masa depan yang cerah. Hadiniyah mada kulliyatin sholihah. Al-Fatihah. Ini sudah selesai semua, maka guru akan akhiri pertemuan kita kali ini ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum